catatan saya dalam persidangan kali ini ya tadi memang ada sedikit keributan, tapi sebenarnya menurut kami sebagai kuasa hukum itu merupakan suatu ketidakprofesionalan dari kuasa hukum tergugat, di mana logika sesat ya, sebenarnya untuk persidangan kode etik, pengadilan pajak dan pihak yang ditarik dalam gugatan itu adalah wewenang daripada penggugat, sehingga apabila menyasar masalah pajak, masalah kode etik itu ada tempatnya, bukan pada persidangan perdata. Dan mengenai klinik ataupun firma itu dalam Pak Rusdi diantar sama siapa? dalam KUA kita undang-undang hukum dagang itu sudah diatur. Namun dalam hal ini penggugat tidak menarik pihak tersebut, apakah itu klinik, apakah itu firma, itu tidak dipermasalahkan sama penggugat. Namun itu ditanyakan berulang kali oleh kuasa hukum tergugat. Dan sudah dijelaskan dalam pasal 320 tadi, itu merupakan cakap yang dimaksud sebagai subjek orang yang melakukannya. Jadi kesesatan berpikir, kesesatan logika hukum daripada kuasa hukum tergugat tadi sangat kami sayangkan. Sehingga itulah yang membuat agak ada sedikit perdebatan yang menurut kami tidak perlu ya, sebagai pengacara profesional yang sudah berkali-kali sidang dan seperti baru belajar bersidang menurut kami. Jadi ya kami mohon maaf apabila kepada majelis hakim juga apabila memang tadi sedikit ada kekacauan, tapi kami menganggap hal tersebut tidak perlu terjadi. Kenapa harus terjadi itu? Karena logika dan ketidakprofesional daripada kuasa hukum tergugat. Baik, saya tambahkan ya. Saya menyoroti fokus kepada materi ya, materi fakta-fakta yang terkait dalam persidangan. Satu dari saksi yang kami hadirkan tadi, saksi fakta jelas menyatakan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani di Pekanbaru dan beliau ada di tempat itu duduk dalam jarak 3 meter. Dan yang perlu lagi diketahui, itu di Pekanbaru ditandatangani adalah atas kehendak dan keinginan yang sangat besar daripada tergugat, yang dimana karena sangat urgent sekali perkara ini harus diselesaikan, makanya tergugat Dr. D sampai menyusul klien kami sebagai penggugat dokteran yang berada pada saat itu melakukan tugas-tugasnya di Pekanbaru. Itu penting ya. Dan dalam hal itu jelas terbukti, terungkap daripada saksi fakta kami bahwa dalam perjanjian itu ada disepakati tentang jasa. 1, 15 juta apabila memberikan apis di dalam kota dan akan dibayarkan setiap memberikan apis. Dan juga ada juga sepakati pembayaran 30 juta apabila penggugat klien ini melakukan pelayanan memberikan apis di luar kota. Dan yang terpenting juga seperti yang saksi-saksi yang sebelumnya yang kami hadirkan, 50 juta akan dibayarkan dan itu disepakati per tanggal 5. Dan beliau pun mengetahui bahwa berakhirnya ini perjanjian adalah karena diputus secara sepihak. Nah ini saya kaitkan terhadap dengan keterangan ahli, bahwa jelas tadi juga ahli mengatakan dan sesuai dengan pasal 1338 yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Dan jelas untuk menguatkan gugatan dokteran kami ini adalah bahwa perjanjian ini, bahwa gugatan ini adalah apabila dibatalkan secara sepihak itu jelas menjadi perbuatan melawan hukum itu. Jadi sesuai dengan keterangan ahli bahwa gugatan kami ini sudah pas dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan manifestasi. Itu yang perlu. Nanti silakan majelis hakim, tapi kita dari panitia sudah jelas mencatat, kita pun mencatat biar nanti majelis hakim yang menimbang. Dan cukup banyak tadi fakta-fakta dan juga keterangan ahli yang sangat menguatkan terhadap gugatan yang kami gugat ini. Terima kasih. Itu dari saya. Ini selanjutkan ke prinsipal. Saya tambahkan sedikit. Saya minta kepada seluruh pengacara pihak, mohonlah kita belajar profesional. Jangan menantang dengan mata tajam seolah memancing-mancing emosi. Boleh kita berperkara, di luar perkara kita bersahabat loh. Karena profesi ini bukan harus di sini saja, bukan harus ini aja perkara. Suatu saat kita bisa duduk sama dalam satu perkara yang sama. Jadi
jangan memancing emosi. Satu, yang kedua, dia tidak pernah masuk pada substansi gugatan, selalu melenceng-melenceng. Seperti tadi, ahli pun diuji-ujinya. Dia tidak bertanya, dia menguji pertanyaan ahli itu dan tidak masuk pada substansi. Kenapa dia belum pernah masuk dalam substansi gugatan? Kita nggak tahu, malah melenceng-melenceng kemana-mana. Apakah karena dia jelas bahwa perbuatan melawan hukum itu sudah nyata dan jelas, makanya tidak masuk pada substansi, dilencengkan kemana-mana supaya ini melebar dan memancing-mancing sampai hakim pun terpancing emosi. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya, hakim tetap cepat introspeksi diri karena kita manusia tidak luput dari sebuah emosi dan kesilapan. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya minta tolong jangan ditantang, biarkanlah orang berbicara, dia bicara kita hargai. Jadi belajar, kita semua belajar untuk profesional dan saling menghargai dalam sebuah etika dan moral. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.